Halo Sobat Peka semua, dimanapun kamu berada, welcome back to Peka. Dan hari ini kita ada di segmen yang baru, yaitu apa teman-teman? Peka News. Iya. Dan Peka News itu kayak gimana? Peka News itu kita bakal react beberapa berita-berita yang ada nilai-nilai kepekaannya di dalam gitu. Dan kita bakal lihat bersama-sama, nonton bersama-sama, dan kemudian kita akan memberikan reaksi-reaksi singkat soal apa yang kita dapat dari video itu. So, hari ini kita punya satu video tentang seorang pria bernama Wang Enlin. Kira-kira gitulah penyebutannya ya. Dan dia adalah seorang petani asal China yang menghabiskan waktu 16 tahun belajar hukum secara mandiri, teman-teman. Untuk apa? Kita akan lihat di dalam video yang akan diputar. Let's get started. Nah, ini videonya pakai bahasa ini ya, pakai bahasa China ya. Suanius bisa bantu nih kayaknya. Artinya selamat pagi itu. 原不同的话，齐化这地方的电闸堆的像山一样，实际是搁这里堆着了。完，现在都倒到厂内去了嘛，这不是？那你不然这一点钱，他家这四五口人根本都。Ini jadi apa tuh? 电石渣就是一种电石，电石见着。就查质点一点点。 Jadi ada sebuah perusahaan kimia 这话怎么说呢？你比如说，他们是有组织、有纪律， dibangun 在 di 什么振华大学那？ tanah mereka ya, perusahaan kimia yang dibangun di tanah mereka, dan ternyata perusahaan kimia itu memberikan dampak yang cukup besar terhadap keadaan lingkungan, mencemari ladang di desa-desa mereka, dan akhirnya merusak mata pencarian khususnya para petani di sana. Dan lanjut bro, kita lihat lagi apa yang terungkap. 我们学是用啥学？用心，用血，用眼泪来学。我们心就扎实。 Ya sederhana hidupnya ya kayaknya ya. Sederhana ya. 我们不会忘。最理想结果就是呢，恢复土地植被。然后呢，按照国家的赔偿法，你该怎么赔得赔我们，因为我们这么多人打过来，投入太多。 一个村的，就是他们家在西头儿，对。 Dia bayar, dia harus bayar. 对对。 Oh ini sama teman-teman seperjuangan nih 走 kayaknya. 进来以后呢，我就反正就是一个是让我懂得，不管你就找这个打这个官司啊、告状也好啊，首先就是在老王的影响下吧，就是说你应该掌握法律，用法律来衡量你的要求，是不是能够得到法律上的支持，法律这方面的认可，哎。Jadi Mr. Wang stop share ya, harus stop share. Ya, tadi kita udah lihat ya sama-sama ya, sekalipun kita nggak ngerti bahasanya, tapi ada subtitle Inggris yang menolong kita memahami sedikit ya informasi yang ada di sana, yaitu tentang seorang pria bernama Wang Enlin yang melihat tanah atau lingkungan mereka yang dicemari oleh perusahaan kimia yang merusak tanah mereka, dan kemudian itu membuat para petani termasuk dia di sana itu tidak bisa lagi mendapatkan melangsungkan mata pencaharian mereka ya sebagai seorang petani karena lingkungannya sudah rusak. Dan akhirnya itu membuat dia untuk belajar hukum secara mandiri. 16 tahun teman-teman, padahal dia hanya seorang lulusan kelas 3 SD, bayangkan. Untuk apa? Untuk supaya kemudian hari dia bisa menggugat secara hukum, secara legal perusahaan itu yang telah merugikan mereka besar-besaran. Bahkan bukan hanya itu ya, tadi kita juga melihat bahwa dia kemudian apa yang dia pelajari dia bagikan ya kepada orang-orang di desa itu ya, kepada orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang notabene nggak ngerti soal hukum. Supaya apa? Supaya mereka tidak dibodoh-bodohi gitu. Dan ini menarik sekali karena dia butuh 16 tahun untuk kemudian bisa
memberikan kegelisahan dia, menyuarakan keresahan dia itu. Dan dia adalah seorang tokoh yang sangat peka terhadap keadaan sosialnya. Gimana komentar teman-teman? Butuh usaha ya, bro ya, untuk memperjuangkan keadilan begitu. Butuh belajar. Tadi juga dia suka baca ya. Makanya gue tuh pilih background ada buku tuh biar kelihatan pinter dikit, bro. Kelihatan suka baca ya. Iya, tapi aslinya ya itu menarik ya. Patut ditiru sih. Maksudnya gini, dia sadar bahwa bisa menang atau bisa berargumen itu dengan ilmu pada akhirnya gitu. Ya, betul. Itu sangat bagus sekali sih. Ini yang biasa orang bilang pendidikan tuh membebaskan ya. Iya. Benar ya. Oh, menarik. Suanius nih. Saya lihat gini ya. Kadang kita harus merasa malu juga ya. Maksudnya dia dengan akses pendidikan yang terbatas, dengan ekonomi yang terbatas, tapi mereka demi sebuah kepekaan sosial bagi sesama, dia mau berjuang 16 tahun buat belajar. Itu kan juga harus pakai dananya, harus habisin waktu, segala macam. Tapi kayaknya selalu ada goal, orang sebutnya dengan nilai baik ya, nilai baik yang tinggi itu membuat dia terus mengejar itu sampai dia dapat. Dan itu sesuatu yang sangat sangat baik. Nah, bagaimana dengan kita gitu kan? Orang-orang yang sebenarnya dapat akses pendidikan mudah, dibayar orang tua ya kan, mungkin banyak penonton juga rata-rata orang tuanya yang bayarin sekolahnya, kuliahnya, dan akses pendidikan mudah. Nah, harusnya kita kan punya tanggung jawab lebih besar gitu dari buat sekitar kita. Mungkin di di bidang kita masing-masing kita harusnya punya satu nilai gitu, nilai yang baik seperti itu, melihat sosial bermasalah, sosial lagi ada kondisi buruk. Nah, ilmu kamu itu bagaimana supaya sekitar kamu itu bisa jadi lebih baik. Kalau Bapak tadi dia menggunakan ilmunya menolong orang-orang sekitarnya yang terkena dampak dari perusahaan itu, dan akhirnya perjuangan tetap akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik sih. Itu luar biasa. Apalagi kita meskipun lama ya. Pendidikan. Ya, betul lama. Kalau kita harusnya bisa lebih cepat ya kayaknya ya. Kalau kita ya. Walaupun nilai baik itu harus ada dulu sih, pasti harusnya gitu. Apalagi ketika lu punya akses yang besar, lu punya fasilitas yang besar gitu ya. Itu yang harus seharusnya itu menjadikan kita lebih leluasa, lebih berusaha lagi, lebih mudah untuk mencapai itu. Karena orang yang terbatas seperti Mr. Wang saja tadi dia bisa menggapai apa yang dia inginkan. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa ya. Tadi ada yang menarik dari kata Bro Swan ya. Dia bilang ilmu lu bisa jadi berguna untuk siapa gitu ya. Apakah berguna atau tidak gitu ya. Nah, seringkali kan kita belajar tapi hanya untuk apa gitu. Kadang hanya untuk diri kita sendiri. Benar. Gitu ya. Kadang apa yang kita sudah pelajari, kerja kita beda justru dengan apa yang kita pelajari kan. Hari ini kan banyak kayak gitu ya. Yang penting gue dapat kerja lah gitu. Tapi ya gimana gitu. Gue sih belajar gini bro ya. Setiap kita tuh, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita memang perlu menggumulkan apa yang Tuhan sedang gelisahkan gitu di hati kita. Konteks kita, di wilayah kita, daerah sekitar kita, begitu. Jadi kegelisahan itu yang kita minta, karena si Mr. Wang tadi gelisah dengan realitas sosial yang tepat ada di sekitar dia gitu. Jadi lalu kemudian dia mencari ilmu terhadap realitas itu. Jadi persoalan itu pasti menurut saya terjadi ada di sekitar kita. Realitas sosial itu ada dekat dengan kita gitu. Tinggal kita gelisah, kita mau bergumul gak dengan itu. Iya. Masing-masing orang kan beda ya. Masing-masing anak muda harusnya punya kegelisahan itu. Betul. Kita mau gak menjawab itu ya. Atau justru kita diam, kita bungkam ya. Karena banyak orang juga kalau gua lihat ya, kalau dihadapkan dengan sebuah realitas
permasalahan sosial, kadang dia ya udah gitu aja gitu. Tapi Wang ini memperlihatkan pada kita bahwa keterbatasan itu tidak menjadi halangan, gitu ya teman-teman ya. Betul. Keterbatasan ekonomi, keterbatasan kemampuan dia di usia yang sudah tidak muda lagi, keterbatasan usia. Jadi Wang itu memperlihatkan kepada kita bahwa segala keterbatasan yang ada itu tidak harus menjadi halangan ketika kita tahu apa yang kita perjuangkan, gitu ya teman-teman ya. Iya. Satu lagi kali ya. Kalau melihat realita yang terjadi itu kan di Cina ya, di sana ya. Di Indonesia juga banyak ya kayaknya ya persoalan-persoalan seperti itu ya. Entah persoalan misalnya kan ada tuh yang orang adat yang rumahnya juga daerahnya tanahnya juga dirusak oleh pabrik, terus ada juga yang dihukum. Kan banyak case-case seperti itu kan sebenarnya yang terjadi di sekitar kita. Nah, realita itu nggak cuma hanya di sana gitu. Ternyata kita di sekitar kita ada realita-realita yang mungkin dengan bentuk yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa kali jelasin apa aja kira-kira realita yang paling dekat sama kita, bro, yang sekitar kita. Kalau gue melihat realita ini di Indonesia Timur, khususnya di tempat gue Nusa Tenggara Timur, itu realita sosial yang paling itu adalah human trafficking. Nah itu jelas banget tuh. Itu ya, dalam beberapa minggu tuh selalu ada TKI, TKW yang dipulangkan dalam keadaan hidup atau mati gitu ya. Bahkan ada yang udah meninggal dikembalikan nggak utuh lagi. Wow, ini bukan masalah kecil gitu. Kalau daerah mungkin tentang ini bro, kemiskinan masih cukup ini parah ya. Terus pendidikan juga pendidikan yang berkualitas begitu loh. Dan kesadaran akan kebutuhan pendidikan itu masih belum ada gitu. Daerah saya. Kalau daerah Kalimantan Barat tuh kayak gitu, perusakan itu yang sungai-sungainya ditambang, dompeng sebutannya. Jadi orang ngeruk pakai zat kimia, ngambil emas. Akhirnya seluruh tanahnya itu, sungainya itu benar-benar rusak karena rusak oleh zat kimia itu. Jadi penghasilan masyarakat sekitar itu untuk ikan itu kan mati semua. Mereka susah banget buat kembang biakan kayak ikan gitu. Jadi akhirnya masyarakat sekitar itu banyak yang menderita karena masalah itu gitu. Terus ya, kalau di kota gimana, bro? Kalau di kota gimana, bro? Kota gimana? Mungkin ini kesenjangan sosialnya masih cukup kuat di kota-kota besar, dan ini ya terus berpikir sih, gue juga nggak tahu harus berbuat apa, tapi kayak sedih aja gitu ketika melihat masih banyak orang yang miskin gitu di ibu kota misalnya, dan menyedihkan memang. Dan kalau kita daftarin satu-satu pasti banyak banget ya. Betul. Banyak banget nih. Masalahnya apakah kita melihat ini sebagai keterbatasan dan kita berpikir ya udahlah, atau kita memiliki sikap dan semangat seperti Wang itu yang mau berjuang dan menjawab persoalan itu. Benar ya. So, semoga video Peka News hari ini menolong kita untuk menggerakkan kepekaan kita kepada sosial lebih dalam lagi. Gitu ya teman-teman ya. Betul. Iya. Akhir kata kita mau bilang jangan lupa terus nonton Peka, subscribe, share, dan tetap peka dengan sekitarmu. God bless you.